Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang online di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan ini adalah jadilah kuat dan jadilah berani. Be strong and courage. Bersama Yesus kita pasti kuat. Bersama Yesus kita diberi keberanian. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Haleluya. Bahkan saya juga menyapa saudara yang ada di rumah, selamat beribadah. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, sebab pagi hari ketika kita bangun pagi diberikan kesehatan dan kekuatan. Oleh sebab itu, mari saya mengundang saudara semuanya menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami, bahkan Allah yang selalu bersama dengan kami, yang memberikan kami kekuatan. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami mau letakkan semuanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini. Amin. Haleluya. Yesus, Engkau penyelamatku Yesus. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Amin. Bagiku Kaulah yang pribadi yang sempurna. Amin. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Sekali lagi katakan, Kau penyelamatku. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna.
ada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau sampai saat ini kami bertahan itu karena kekuatan Tuhan. Haleluya Yesus. Bertahan. Engkau harapan kami dalam kesesakan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau kesetiaan
kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak pernah takut sebab Tuhan ada beserta kami. Percaya kami Tuhan kepada janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang percaya janji firman Tuhan. Mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, saudara-saudara, bagi Allah kita, Allah Yehovah Rafa, Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang mencukupi. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan tidak pernah meragukan, bahkan kita juga tidak pernah meragukan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan salam kiri kananku, katakan, Yesusku luar biasa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Yesus Engkaulah Raja. Yesus Engkaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Akan kesetiaan-Mu tentang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk tentang Kau, sebab Engkaulah Raja. Engkaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Yesus Engkaulah Raja. Engkaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai sekali lagi dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Dia Allah yang sempurna. Haleluya. Amin. Saya percaya pagi hari ini saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini saya dan saudara adalah umat yang berkemenangan. Haleluya. Karena saudara dan saya diberikan kuasa untuk menang. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Mari sama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Amin. Berbagai kuasa dari Raja Mulia, Dia Allah
Sebelum sudah duduk, katakan kepada kiri kananmu, ayo senyum buat Tuhan. Amin. Sebab pagi hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Pagi hari ini siapa yang memerlukan Tuhan? Semuanya memerlukan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saudara, pagi hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dan petugas persembahan, silakan. Haleluya. Kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini. Ketika kami bangun pagi hari ini, Tuhan, kami merasakan sungguh kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri sampai saat ini. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan persembahan kami. Apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Dan bila apa yang kami berikan kepadamu, persembahan kami boleh menjadi berkat di mana kami menabur. Terima kasih Bapa. Dengan segala ucapan syukur, kami naikkan pujian kami. Kami berikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus. Pagi hari ini kami perlu Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari angkat suaramu, katakan, Ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. katakan Yesus,
Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Yesus Kristus yang bisa diandalkan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Karena itu kami datang, kami ada di tempat ini dengan segala ucapan syukur dan penghormatan kami yang tertinggi kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau ajaib, Engkau luar biasa, dan pertolongan-Mu sangat terbukti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Pagi ini kembali kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah roh hikmat dan pewahyuan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga setiap umat Tuhan yang hadir boleh mendapatkan pesan-pesan khusus dari Tuhan. Semua orang yang mendengarkan dimanapun kami berada, Tuhan Engkau menjamah kami. Terima kasih untuk pengurapan yang baru atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya Tuhan Yesus sangat baik, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Puji Tuhan, saudara ya. Nah, hari ini saya ingin membawakan tema berkaitan dengan kepastian. Kepastian di tengah ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini banyak kepastian atau banyak ketidakpastian? Banyak ketidakpastian ya. Karena ada kalanya ini yang namanya politik, yang namanya kondisi negara, yang namanya ada perubahan presiden, itu menimbulkan gejolak dan ketidakpastian ya. Tapi percayalah saudara ya, bahwa sebagai orang Kristen kita ini semua istimewa. Amin. Mari katakan bersama dulu, saya orang yang istimewa. 2, 3. Saya orang yang istimewa. Ya, tolong next itu ya, slide-nya ya. Ketika saudara itu istimewa, maka walaupun kondisi di dunia ini atau di negara kita serba tidak pasti ya, pekerjaan tidak pasti. Dulu pekerjaan online enak, ya kan? Sekarang saya nanya-nanya teman-teman, gimana pekerjaan online? Sepi Pak, tidak pasti lagi, saudara ya. Kadang sepi, kadang bisa rame, tidak pasti. Tapi buat orang-orang Kristen yang adalah orang istimewa, maka saudara ini semuanya mendapatkan kepastian dari Tuhan. Amin. Saudara senang nggak mendapat kepastian? Banyak loh orang yang meninggalkan agama Kristen. Ya, nah kalau ada orang-orang yang meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, maka dia, menurut saya, dia nggak ngerti kepastian-kepastian yang tertulis dalam firman Tuhan. Banyak saudara kepastiannya. Ya, saya aja nanti yang saya uraikan ini paling tidak ada 6 saudara ya. Banyak sebetulnya, mau 10 mau berapa banyak, tapi udahlah sudah tak pilih ya, beberapa yang penting aja. Yuk next, apa saja kepastian yang bisa kita peroleh dari Tuhan? Karena rupanya ikut Yesus ini banyak kepastiannya. Amin. Ikut Yesus banyak kepastian. Yuk ucapkan bersama, 2, 3. Ikut Yesus banyak kepastian. Nah, yuk yang pertama, apa itu kepastiannya? Tolong dibacakan yang warna merah, 2, 3. Itu ada ayatnya, saudara. Kelihatan enggak ayatnya? Di 1 Korintus 10 ayat 13. Coba Bapak Ibu yang kelihatan, tolong dibacakan. Yang enggak kelihatan bisa buka di Alkitab elektroniknya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat ini enggak asing, saudara ya, karena memang ayat ini sudah sering dibaca. Ayat ini ngetop, ayat ini terkenal, saudara ya. Bahkan sebagian orang mungkin sudah hafal ayat ini. Yuk dibaca, 2, 3.
Cobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan mencobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan, saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami biasa. Walaupun banyak orang yang mengeluh, Pak, pencobaanku berat banget, Pak. Loh, kalau berat banget gimana, saudara? Saudara, menurut ayat ini biasa. Pak, aku sudah tidak kuat, Pak, menahan pencobaan ini, Pak. Masalahku, persoalanku, kesulitan-kesulitan yang aku hadapi itu, waduh, saya sudah tidak kuat, Pak. Otak ini mau jebol, Pak. Alkitab mengatakan apa? Biasa. Karena ada penyebabnya. Loh, kok bisa biasa? Sebabnya apa? Itu ayatnya ngomong apa, saudara? Sebab Allah setia dan ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Berarti Allah itu loh masih dalam pencobaan. Allah tuh masih melindungi, Allah masih mengcover, Allah masih menjaga. Karena ada kata-kata apa? Tidak membiarkan. Loh, itu loh, saudara. Keren toh Allah kita nih, bisa diandalkan, saudara. Bisa diandalkan karena tidak membiarkan. Loh, tapi di sana sini kok ada cerita Allah itu tega, ya kan? Kesimpulannya Allah itu tega. Misalnya kisahnya Ayub, kisahnya ini, saudara. Oh, Allah itu tega ya. Tapi ingat, Alkitab mencatat Allah tidak membiarkan. Itu perlu digarisbawahi, Bapak Ibu. Amin. Tidak membiarkan saudara dicobai melampaui kekuatanmu. Kalau saudara pernah ingat ada film, ya, kalau tokoh ini salah, maka tokoh ini dihukum. Dan hukumannya itu bisa, karena tokoh ini kuat dan perkasa, hukumannya itu bisa dia ditindis sama sebuah bukit atau kayak gunung kecil gitu. Terus gunungnya distempel. Sudah tahu filmnya apa? Iya. Nah, itu saudara. Nah, itu dia kuat. Sekalipun dia kuat, dia bisa lepas nggak dari cengkeraman itu? Walaupun dia kuat loh. Dia bisa jadi kecil, dia bisa ini, tapi nggak bisa, saudara. Mungkin saudara dalam kondisi tertindih seperti itu. Tapi ingat ayat selanjutnya. Kata-kata selanjutnya. Pada waktu, yuk tolong dibaca. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini pasti apa enggak? Saya mau nanya, pasti apa enggak? Yang keras? Pasti. Makanya saya tulis di situ, kepastian dari Tuhan itu pasti ada jalan keluar. Kalau sampai orang Kristen itu tidak menemukan jalan keluar, ya dia harus dekat sama Tuhan. Amin. Pak, sampai hari ini saya belum menemukan jalan keluar. Mendekatlah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mata kita, mata rohani kita itu bisa menemukan jalan keluar yang Tuhan berikan. Tapi sampai hari ini saya sudah puasa, sudah ini belum ada, Pak, jalan keluarnya. Tetap dekat sama Tuhan. Wis toh, Tuhan itu tidak mengecewakan. Baca ayat ini terus. Hafalkan ayat ini. Tuhan, aku percaya ayat ini digenapi dalam hidupku. Sampai gitu terus, setiap hari itu. Pagi, siang, sore. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Terima kasih Tuhan, jalan keluar Engkau berikan kepadaku. Ngucap syukur, amin. Karena apa yang engkau imani, itu akan terjadi. Apa yang engkau imani, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau ucapkan, lihatlah di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Lupa kalau belum terjadi, ya terus berdoa. Sampai kapan? Sampai menjadi kenyataan. Karena firman Tuhan, ya dan amin, pasti digenapi. Saya kalau doa berkat, saudara, itu menggunakan kata pasti. Bukan saya yang memastikan, tetapi
Tuhan yang memastikan. Pasti hidup sehat, pasti berhasil, pasti beruntung, pasti menghasilkan buah, pasti menjadi berkat buat orang lain. Itu doa-doa yang saya naikkan untuk umat Tuhan. Karena saya yakin di dalam Yesus itu ada kepastian. Dan saudara semua yang hadir di tempat ini harus yakin bahwa di dalam Yesus banyak sekali kepastian. Walaupun dunia, kita hidup di dunia yang tidak menentu, tidak ada kepastian, bahkan tidak ada harapan mungkin ya. Saudara pernah dengar gak banyak orang Indonesia yang pindah warga negara jadi warga Singapura, ya kan? Dan itu disoroti oleh pemerintah. Wih, setiap bulan mungkin ya, setiap bulan atau setiap tahun banyak sekali. Pindah jadi warga negara mana, Amerika, Jerman, pindah-pindah semua. Karena memang di dunia ini, di Indonesia mungkin tidak ada kepastian, tidak ada harapan. Saudara ingat atlet-atlet bulu tangkis dulu tuh? Banyak yang pindah gak? Ada Mia Audina ya kalau nggak salah ya. Ada Lim Swee King, ada siapa? Oh, pada pindah saudara. Di Indonesia kurang saudara. Tapi ingat, kita yang masih tinggal di Indonesia ini, saudara percaya di dalam Yesus masih ada harapan. Ya, masih ada pengharapan untuk mendapatkan kepastian. Loh Pak, saya belum pernah dengar Pak, di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Nah hari ini saudara mendengar bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Pasti lagi, karena tertulis saudara. Saudara kalau punya kontrak tertulis, itu pasti enggak kontraknya itu? Pasti kan? Nah ini tertulis saudara. Karena itu kalau ada masalah, ada apapun, yakinlah bahwa selalu ada jalan keluar. Yang kedua, saudara, kepastian dari Tuhan. Satu lagi atasnya. Nah ini saudara ya, tolong dibacakan. 2, 3. Maka Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang. Iya. Saudara, ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau gini saudara, Pak, di rumahku banyak setannya Pak, bisa nggak diusir setannya? Bisa nggak saudara? Bisa. Pasti pergi nggak? Pasti. Ya. Tapi ingat, saudara, itu tergantung orang yang tinggal di situ. Itu perlu digarisbawahi, saudara. Perlu. Kenapa? Kalau orang yang tinggal di situ imannya nggak kuat, terus dikit-dikit misalnya ada bunyi apa? Lotak, wah setan itu. Terus dikit-dikit ada apa nih? Air galon aqua kalau ditaruh di dispenser ya, tiba-tiba bisa gludung gitu kan, ada gelembungnya keluar. Waduh, ada orang nyalain dispenser, padahal nggak ada orang, dia sendirian. Nah, kalau orang itu serba mikirnya mistik atau mistis dan dihubung-hubungkan sama setan, kira-kira rumah itu gimana, saudara? Lama-lama ada setannya nggak? Tahu maksud saya? Jadi tergantung orang yang tinggal di situ, saudara. Kalau dia yakin penyertaan Tuhan, ya kan? Lain, saudara. Saudara, saya pernah tinggal di rumah yang angker. Loh, kok tahu Pak angker? Walaupun saya bukan orang di situ ya. Saya pendatang di situ. Baru datang itu loh, sudah dapat info dari tetangga sebelahnya, persis nempel rumahnya. Rumah sebelahku itu angker. Coba bayangkan saudara. Sampai saya ditanya teman-teman, gimana? Sudah ketemu setannya? Ketemu anehnya maksudnya gitu loh. Saya enggak ada apa-apa tuh. Saya tinggal di situ 1 tahun lebih, enggak ada apa-apa. Enggak ada setan, enggak ada. Tapi kalau saya mendatangkan pembantu, beberapa waktu kemudian pembantunya itu diganggu. Tapi saya enggak. Tergantung orangnya Pak Ibu. Tergantung orangnya. Jadi walaupun rumahnya sudah didoakan ya, itu pasti sudah rumahnya setannya pergi. Tapi kalau orangnya itu
pikirannya itu takut-takutan, dikit-dikit setan. Lama-lama setannya balik lagi. Nangkep ya maksudnya ya. Ya, jadi saudara kalau Roma sudah didoakan, wis yakin ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Jadi jangan dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Jangan terus-menerus menyalahkan setan, karena sejak dari dulu setan itu sudah salah. Nggak usah disalah-salahkan lagi, saudara. Nggak usah dikait-kaitkan lagi. Karena namanya malaikat, setan kan malaikat, itu memang bisa ada di mana-mana. Pernah nih saya tinggal di Surabaya sudah 7 tahun ya. Itu ada depan rumah tuh dikontrak, dibuat jualan gitu ya, dibuat bisnis. Itu yang bisnis itu bisa indigo, bisa lihat makhluk-makhluk halus gitu juga. Dia ngomong, "Oh, di kamar mandi itu deket situ ada ini." Kan lantai 1, saya tinggal di lantai 2. Terus di kamar ruangan yang tengah itu juga ada penunggunya. Terus dia nanya, "Bapak sudah lama tinggal di sini?" "Sudah, saya 7 tahun. Nggak ada gangguan?" "Nggak ada. Anak-anak saya, istri nggak ada." "Oh, soalnya saya baru mandi diketuk-ketuk ya. Tak buka nggak ada orang. Tak pikir bapak yang ketuk-ketuk." "Enggak, saya nggak ketuk-ketuk." Waduh. Lihat saudara. Walaupun dia baru datang, ya kan? Kalau pikirannya kayak gitu, itu dihubung-hubungkan. Lama-lama takut nggak? Takut. Setiap kali mandi, air dinyalakan, ada suara. Kayak orang ngomong-ngomong, dibuka, nggak ada orang di depan. Saudara, yang penting itu orangnya. Apalagi kalau saudara yakin bahwa Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Roh yang ada di dalam kita lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar, Bapak Ibu. Kalau lebih besar, yang besar sama yang kecil menang yang mana? Menang yang besar, Bapak Ibu. Walaupun saudara ini mungkin imannya itu menderp katanya gitu ya. Imannya naik turun. Tapi kalau iman itu tetap ada, walaupun sebesar biji sesawi, itu tetap bisa mindahkan gunung. Gunung itu nancep dah istilahnya. Kan nancep toh ya. Gunung itu kan permanen, tapi itu bisa digeser loh, saudara. Dan itu terjadi, saudara. Itu terjadi banyak kisahnya. Cuman yang saya maksud tuh gini. Yang permanen aja bisa digeser, bisa pindah. Apalagi cuma setan yang tidak permanen, ya kan saudara? Diusir aja dalam nama Yesus, pergi saudara. Nah, percaya ada penyertaan Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan dan semua masalah itu bisa diselesaikan oleh Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Maka saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus, semua masalah beres kabeh. Amin. Minta tolong singer maju ke depan, pemain musik juga. Yuk kita mencoba nyanyi lagu Beres Kabeh. Tadi tak tanya di sana belum ada ya teksnya, sudah ada ya? Oh ya. Yang Indonesia ada? Ya, Indonesia ada. Sip. Loh Pak, khotbahnya sudah selesai? Belum saudara. Belum selesai. Dipikir, oh kok cepet Pak Erwin khotbah. Wih. Bahasa Jawanya? Ya nggak apa-apa kalau ada bahasa Jawanya. Kita tes bahasa Jawanya. Urip iki pancen akeh masalah ya. Yuk. Semoga saudara sudah pernah dengar lagu ini. Semoga. Urip iki pancen akeh masalah, kadang kanis gonta ganti.
ojo wedi lan ojo kuwatir. Dan kita adem urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta-ganti. Ojo wedi lan ojo kuwatir, bareng Gusti kita adepi. Sing penting ana Gusti Yesus, ana Gusti Yesus, masih yo uripku akeh masalahe. Ana Gusti Yesus, ana cisate, sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus, masih uripku akeh masalahe. Penting ana Gusti Yesus, beres kabeh. Indonesia. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang Yang mau tepuk tangan silakan tepuk tangan. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, bereskan. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Terakhir, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Sorak-sorai Tuhan. Terima kasih. Saudara, senang sekali karena ada Tuhan Yesus, semuanya beres kabeh. Yuk lagi lanjut. Kepastian dari Tuhan. Yang ketiga, saudara, pasti selamat. Semua orang yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Ayatnya tolong dibacakan. Yohanes 3 ayat 16. Sebetulnya banyak ayatnya ya. Yuk salah satunya aja yang terkenal. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah. Iya, berarti tidak binasa. Selamat, beroleh hidup yang kekal. Saudara, berarti kalau setelah mati ada hidup yang kekal. Iya, ada hidup yang kekal. Ya, pasti selamat. Lanjut yang keempat. Nah, ini yang jarang dibahas. Roma 8 ayat 1. Tolong dibacakan 2, 3. Berarti orang yang ikut Yesus pasti tidak dihukum. Tidak ada lagi penghukuman kok. Nah saudara, kalau tadi saudara membaca Roma 8 ayat 1, saya lihat dalam bahasa aslinya yang
Bizantium ya, itu ada kalimat tambahan dalam bahasa Yunani yang artinya begini, yang tidak hidup menurut keinginan daging, melainkan hidup dalam roh. Karena itu nanti saudara baca ayat itu nanti ada hidup dalam roh di bawah-bawahnya. Ya, tidak hidup menurut keinginan daging. Tidak hidup menurut perbuatan daging. Kan ada perbuatan daging telah nyata ya, itu kan. Nah, bla 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 bla, pesta pora ya. Nah, saudara tidak hidup di situ, saudara. Itu orangnya pasti tidak dihukum. Tapi kalau orangnya nggak genah, gimana saudara? Orangnya nggak benar, orang Kristen tapi nggak benar hidupnya, gimana? Ya, perlu diadili dia, ya kan? Tapi kalau hidupnya benar, hidupnya sesuai firman Tuhan, rambu-rambunya Tuhan diikuti semua, pasti tidak dihukum. Kalau orang sudah mendapatkan kepastian tidak dihukum, mau mati takut enggak? Enggak takut, saudara. Kenapa orang tuh takut mati? Karena dia itu bingung, setelah mati ini aku nek dihukum ya apa? Nek masuk neraka ya apa? Gitu kan? Enggak menentu, saudara. Makanya hari ini dengan disampaikan kepastian dari Tuhan, maka semua di tempat ini ketakutannya harus hilang. Amin. Tidak takut mati, tidak takut sakit, tidak takut miskin, tidak takut hari esok, tidak takut sama setan. Tidak ada ketakutan. Karena semua sudah dipastikan oleh Tuhan bahwa hidup ini walaupun masalahnya banyak bisa beres kabeh. Mantap, Tuhan Yesus mantap, saudara, luar biasa. Pasti tidak dihukum, saudara. Loh, kalau tidak dihukum ya namanya selamat. Sekarang loh saudara, kalau saudara itu sudah dibenarkan, ya kan? Saudara ini oleh karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, maka kita semua dibenarkan, amin. Dikuduskan, dilayakkan. Nah, kalau orang itu sudah benar, perlu diadili lagi enggak? Kalau sudah dibenarkan, perlu diadili lagi enggak? Diadili itu maksudnya masuk ke penghukuman nanti. Perlu apa enggak? Kan enggak perlu. Saudara nih hidup di Indonesia, saudara tidak melanggar hukum, ya kan? Saudara benar menjalani semua rambu-rambu, apa semua peraturan pemerintah, pajak, semua saudara jalankan dengan benar. Saudara diadili nggak sama pemerintah? Ditangkap nggak sama polisi? Loh, kalau kita benar tetap ditangkap sama polisi, waduh, yang ngeri negaranya ya toh. Loh, sudah hidup benar, pajak bayar, taat rambu-rambu, semua peraturan diikuti, terus tetap saudara ditangkap polisi. Wah, kan enggak benar kan? Berarti negaranya, polisinya juga enggak benar. Nah, tapi kalau saudara semua ikut jalur yang benar, enggak ada, saudara. Saudara enggak akan masuk pengadilan. Tidak dihukum lagi, sudah dibenarkan, saudara. Nah, itu alasannya kenapa pasti tidak dihukum. Karena sudah dibenarkan, buat apa diadili lagi? Makanya sebagai orang Kristen hiduplah dalam kebenaran. Amin. Mari ucapkan bersama saya harus hidup dalam kebenaran. 2, 3. Sekali lagi, saya harus hidup dalam kebenaran. Saya harus hidup dalam kebenaran. Hiduplah sesuai firman Tuhan. Enggak takut mati, saudara, ya. Terus, apalagi Pak kepastiannya? Yang kelima. Tolong dibaca yang warna merah. 2, 3. Loh, enak kan saudara? Setahu saya, yang punya ayat pasti masuk surga, itu cuma kita, Kristen. Tolong ayatnya dibacakan Bapak Ibu. Kelihatan ya? Ya, 2, 3. Saudara, dalam ibadah kematian saya sering menyampaikan ayat ini dan saya sampaikan bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus
Itu orang-orang yang penting, orang-orang yang istimewa. Penting saudara, walaupun saudara pendidikannya tidak tinggi. Pak, saya tidak lulus SD pak. Pak, ekonomi saya morat-marit pak. Ekonominya miskin pak, di bawah garis kemiskinan. Saya masih dibantu oleh pemerintah. Apa? Bantuan dari pemerintah? PHP atau apa? Oh, BLT ya. Kok PHP? BLT ya. Nah, kan ada keluarga prasejahtera gitu kan? Ya. Nah, dibantu pemerintah pak. Saya dapat KIS, dapat KIP, dapat apa lagi? Saudara? Satu lagi kayaknya. Ada 3 ya. KIS, kesehatan, KIP, pendidikan, satu lagi apa? Sampai lupa, sorry, saya juga lupa. Nah, ya, enggak pernah mendapatkan. Ya, kalau pernah tahu saudara ya. Nah, saudara, jadi kita ini orang-orang yang penting. Misalnya gini, saudara mau ke Istana Negara, ya, masuk di tempatnya Pak Jokowi. Boleh sembarangan enggak? Datang, enggak ada undangan, enggak ada apa, tiba-tiba datang masuk sana, kira-kira di stop atau boleh masuk? Di stop, saudara. Baru pintu gerbang pertama aja loh ya, itu sudah enggak boleh masuk, dicegat sudah. Tapi karena saudara ini penting, ya, Pak Jokowi datang ke sini. Ke sini itu maksudnya ke Sidoarjo, dan saudara orang Sidoarjo dijemput di rumah saudara. Kira-kira bisa masuk nggak ke istananya Pak Jokowi? Bisa kan? Penting nggak kalau sampai dijemput? Nah, saudara, di sini nggak ada kata-kata dijemput, betul? Ada nggak kata-kata dijemput? Tadi saudara baca, nggak ada kan? Nah, tapi saudara, ini ada artinya ini dijemput. Kalau saudara baru tahu hari ini, mengucap syukur, puji Tuhan. Ya, lihat itu kata-kata, aku akan datang kembali dan apa? Membawa kamu ke tempatku. Boleh nggak diartikan dijemput? Karena datang kembalinya itu kedatangan khusus buat saudara. Nah ini saudara jarang dikupas. Aku akan datang kembali. Karena konteksnya apa? Menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Kalau tidak demikian tentunya aku mengatakan kepadamu. Berarti Yesus nih jujur. Tidak bohong saudara. Sampai dia ngomong begitu. Ayat sebelumnya ya kan. Datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Penting saudara orang. Saudara ini penting semua. Sampai Yesus dimanapun saudara harus ada di situ. Karena memang sudah dibenarkan saudara. Saudara ini biji matanya. Saudara ini orang kesayangannya. Kalau sampai saudara tidak sayang kepada Tuhan Yesus, kebacut. Saudara ini orang penting, diwongno gitu loh ya. Saudara ini dari sampah, berdosa. Bahkan sampai hari ini loh Pak, saya masih berdosa. Mungkin dalam hati ngomong gitu, ya kan? Tapi saudara ini tetap orang penting. Makanya hidup kita ini dibenerno, digenahno. Amin. Disesuaikan dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai ini, yuk diatur supaya sesuai. Karena saudara ini penting, istimewa saudara ini. Sampai dijemput nanti. Makanya kalau mati tidak usah takut. Dijemput sama Tuhan Yesus. Tidak akan keliru, tidak akan masuk. Oh, kemana Pak? Saya kalau mati. Bingung Pak, jalan ke surga nggak tahu. Nggak usah. Yesus datang dan membawa saudara ke tempatnya dia. Loh Pak, saya dengar cerita kok yang datang bukan Yesus malaikatnya. Ya siapa aja pokoknya itu utusannya, ya kan? Pasti saudara nyampe ke surga. Jadi pasti masuk ke surga. Mari katakan bersama, saya pasti masuk surga. 2, 3. Saya pasti masuk surga. Sudah masuk surga belum? Sudah masuk surga belum? Jawabannya sudah atau belum? Sudah masuk surga belum? Belum.
Tapi percaya? Jaminannya apa? Iya, jaminannya ayat itu loh. Ya, diingat-ingat ya ayatnya ya. Karena yang punya ayat ini tertulis pasti masuk surga, itu cuma kita. Yang lain kalau ada yang ngomong, "Oh, kita juga masuk surga." Itu saudara, enggak ada dalilnya, maaf, enggak ada tulisannya. Enggak ada itu. Cuma ikut-ikut kita aja. Makanya orang Kristen tuh pada iri, saudara. Orang-orang kalau masuk koran tuh loh, kan ada tulisannya toh, telah pulang ke rumah Bapa di surga. Enak ya orang Kristen ya. Telah pulang ke rumah Bapa di surga tuh loh. Enak kita ini punya berapa kewarganegaraan Bapak Ibu? 2. Satu warga negara Indonesia, satunya warga negara surga. Karena itu jangan sampai saudara minder jadi orang Kristen. Saudara harus bangga, saudara harus yakin, saudara harus tidak takut sama semuanya. Ya, kalau saudara benar ya nggak usah takut. Kalau salah ya minta maaf, ya kan? Harus yakin saudara, karena pasti masuk surga. Dan yang terakhir, yang keenam, tolong dibacakan yang merah 2, 3. Iya, ini orang-orang dari Parakletos nih hafal bahasa Ibraninya ya. Saya nggak hafal. Ya, tolong dibacakan ayatnya. Yeremia 29 ayat 11. 2, 3. Dan yang ada aku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, orang Kristen tidak takut hari esok, karena hari esoknya dijamin oleh Tuhan. Hari esok semua orang-orang yang ada di tempat ini cemerlang. Amin. Mari ucapkan bersama saya, hari esok saya cemerlang. 2, 3. Hari esok saya cemerlang. Karena ada Tuhan Yesus. Jadi misalnya kita di tahun 2024, 2030 Tuhan Yesus ada di sana? Iya, karena dia Alfa dan Omega. Dia ada di setiap waktu. Bahkan yang kita belum lalui pun dia sudah ada di sana. Nah itu loh, makanya Yesus itu bisa diandalkan. Karena dia sudah tahu hari esok, dia ada di sana dan dia menjamin loh. Karena dia sudah di sana duluan, makanya dia bisa menjamin masa depanmu penuh harapan. Tapi urepe sing genah, ya kan? Ojo bergaul dengan yang narkoba. Kira-kira masa depannya penuh harapan enggak bergaul dengan narkoba ini? Bahaya, dikit-dikit bisa ketangkap saudara. Karena teman-temannya narkoba semua. Nanti pasti ditawar, ayo jadi pengedar, ayo ngirim jadi kurir. Sekali kirim 1 juta, ayo seneng gak saudara? Sekali ngirim 1 juta. Sidoarjo Surabaya kirim 1 juta gajinya, mau gak? Ngiler gak saudara? Ngirim tok 1 juta. Tapi begitu saudara ngirim diikuti sama cingjak polisi dan siap ditangkap saudara ya. Nah, bergaul dengan orang-orang yang baik. Loh Pak, enggak boleh penginjilan ke orang-orang yang jahat, boleh. Tapi harus tetap jaga jarak. Ya kan? Boleh mau penginjilan ke mana aja boleh, tapi harus jaga jarak karena banyak intrik-intrik nanti saudara bisa kena saudara ya. Kalau saudara tidak hati-hati, tapi kalau saudara sudah bisa hati-hati ya nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, jadi hari ini kita mendapatkan paling tidak ada 6 kepastian. Tolong next, ya, tolong dibacakan, ya 6 ini ya. 2, 3. Nah, ini boleh difoto, masukkan status di mana ya, bahwa di dalam Yesus ada kepastian dan kepastiannya itu wakeh, saudara. Mau 10 ada, ya. Mau berapa lagi ada, saudara. Enak saudara ikut Yesus. Di tengah-tengah ketidakpastian ada kepastian.
Karena Yesus Kristus Tuhan itu memastikan semuanya. Luar biasa kita punya Tuhan. Karena itu orang-orang yang sudah percaya Tuhan, tolong jangan takut lagi. Paling tidak ada 5 yang tadi saya sebutkan. Tidak takut apa? Tidak takut sakit, tidak takut miskin, tidak takut mati, tidak takut setan, tidak takut hari esok. Yuk diulang. Tidak takut sakit, tidak takut miskin, tidak takut mati, tidak takut setan, tidak takut hari esok. Karena apa? Semuanya sudah dipastikan oleh Tuhan. Dan itulah kehebatan Yesus Kristus yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh lain. Nggak ada tokoh yang bisa menandingi. Walaupun Yesus itu satu-satunya tokoh yang kontroversial di sepanjang abad, terus dirasani, ya kan? Kalau itu manusia kok dituhankan, kalau itu ini, pokoknya kontroversi terus. Sampai hari ini banyak orang tidak mudeng, banyak orang tidak ngerti. Tapi buat saudara yang yakin walaupun tidak pernah melihat Yesus, percayalah, kepastian itu menjadi milik kita. Karena kita sudah percaya Yesus. Yuk, tadi pemuji silakan maju, kita nyanyi lagi beres kabeh. Luar biasa ini, Yesus ini. Bahkan masalah keluarga, masalah keuangan, semuanya bisa dibereskan. Masalah dalam pelayanan, masalah apapun bisa dibereskan. Karena Yesus Kristus luar biasa. Indonesianya aja ya. Yuk. Pemain musik juga semangat ini, ya. Iya, soalnya beres kabeh nih. Salah, terkadang yuk kita bangkit berdiri, berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, janganlah gentar, bersama Yesus siap hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. yang penting ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. yang penting. Yang penting ada Tuhan Yesus. Yuk kita angkat tangan bersama. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita
kita taruh tangan kanan kita di dada, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, sangat baik, penuh kuasa, dan sungguh ajaib dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena sudah banyak pertolongan Tuhan yang terbukti dalam hidup kami. Sudah banyak pertolongan Tuhan yang kami alami, kami nikmati, dan sudah banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam keluarga dan kehidupan kami masing-masing. Karena itu pada hari ini, pagi siang ini Tuhan, kami meyakinkan diri kami menguatkan iman kami bahwa di dalam Yesus pasti ada kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Tolong setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan di dada, supaya kami semua mau belajar hidup benar, mau hidup di dalam jalannya Tuhan, mau mengikuti firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami yang tadinya kami tidak yakin, semakin hari kami semakin yakin, semakin hari kami semakin mendekati kepastian yang Tuhan berikan. Karena banyak di antara kami yang kadang-kadang berpikir tidak pasti, keselamatan tidak pasti, masuk surga tidak pasti, dihukum atau tidak tahu. Tapi hari ini Tuhan, kami mendapatkan pencerahan, kami mendapatkan informasi dari Alkitab bahwa hidup kami pasti selamat, hidup kami pasti masuk surga, dan kami pasti tidak dihukum karena Tuhan sudah membenarkan kehidupan kami. Terima kasih untuk kepastian masa depan yang penuh harapan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Walaupun kami tinggal di Indonesia yang serba tidak pasti, tapi di dalam Yesus Kristus selalu ada harapan untuk hidup yang lebih baik. Tuhan berkati ekonomi keuangan kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati yang masih menempuh pendidikan, berkati Tuhan yang terlibat pelayanan di tempat ini. Bapak Ibu Gembala sidang di tempat ini Tuhan juga berkati, karena kami percaya Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar bahwa selalu ada kepastian di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tinggal dan boleh kami pelihara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya pasti diberkati, katakan bersama-sama amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami pagi hari ini sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau, dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang disampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Erwin Yusuf. Kau mau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati jemaat yang digembalakannya, Engkau memberkati keluarganya. Dan syukur, terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Engkau ada kepastian Tuhan Yesus. Di dalam Engkau beres kabel masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau sudah jamah semua jemaat yang hadir, membereskan semua masalah yang sedang dihadapinya. Bersama Engkau Yesus kami menjadi kuat. Bersama Engkau Yesus kami menjadi sembuh. Segala sakit penyakit sudah Engkau angkat dari tubuh kami, sehingga kami sehat, kami kuat, untuk kami lebih dapat melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua pekerjaan kami diberkati Tuhan, menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya.